Ya, kembali lagi di People and Inspiration dan masih bersama dengan Aat di sini. Aat, ini jadi sebetulnya kan penerima donasi nih dari Ketimbang Ngemis kebanyakan adalah lansia atau mungkin teman-teman kita yang difabel. Kenapa sih lebih memilih mereka gitu? Kita ingin merubah paradigma tadi, Mas, yang pertama saya sebutin. Dan juga kita ingin membantu yang lebih berusaha untuk mengais rezeki. Oh, jadi, yang lebih punya niatan usaha gitu ya? Benar, kita ingin membantu. Jadi kita membantu itu tidak cuma membantu aja, tapi bisa menaikkan ekonominya beliau mungkin. Itu adalah menjadi target utama kita. Kriterianya gimana? Nah, kriterianya yang pertama adalah pasti dia tetap berusaha. Dia usaha apapun bentuknya, dia tetap berusaha, tapi yang positif usahanya. Oke, yang kedua adalah dia termasuk lansia. Itu target utama kita, lansia dan juga kaum difabel. Karena mereka tuh punya banyak kekurangan, misalnya kekurangan secara ekonomi, kekurangan secara fisik, banyak kekurangan-kekurangan yang mereka punya, tapi mereka tetap berusaha gitu, tetap punya semangat untuk mengais rezeki, untuk memenuhi kebutuhan keluarganya dengan cara-cara yang halal seperti itu. Dan juga yang ketiga adalah mereka bisa kita ajak untuk kerjasama juga ke depannya. Nah, misal kita akan menawarkan ada lapak nih Bu, kalau emang mau kita bisa sediain, ataupun kita membuat sebuah gerobak, misalnya seperti itu. Nanti kita buatin dengan donasi-donasi dari masyarakat. Nah, ini dari 47 regional. Berapa banyak Solia yang menerima donasi yang sudah dibantu di sini? Ya, jadi kurang lebih sekitar 2.000 Solia, Mas. Wow. Itu masih bisa bertambah. Karena gerakan kita itu gerakan yang setiap bulan teman-teman regional itu pasti akan menemukan salah satu sosok mulia yang patut kita apresiasi gitu. Nah, rata-rata yang sudah kita bantu secara penjualannya beliau bisa meningkat, terus secara beban beliau juga bisa lebih berkurang. Misal dari tadi yang terkait gerobak gitu, kita buatin gerobak buat langkah beliau lebih mudah, mereka juga bersyukur dengan hal-hal seperti itu. Jadi emang kita nggak hanya gerakan sekali jadi, tapi kalau bisa terus kita membangun istilahnya membangun personal dirinya beliau untuk menjadi lebih sukses ke depannya. Dan akhirnya kita kan nggak tahu, Mas, kebutuhan apa yang beliau butuhkan. Ya. Nah, langsung biasanya di minggu terakhir di setiap bulan kita langsung ada penyaluran donasi sesuai dengan kebutuhan yang beliau butuhkan. Jadi banyak kita kasih berupa uang, berupa modal usaha, berupa barang ataupun berupa sembako, ataupun berupa pakaian sesuai dengan kebutuhan yang kita dapetin selama kita survei. Jadi sesuai kebutuhan gitu ya. Tapi kan kebutuhan nggak cuma duit. Ada yang butuh kasih sayang gimana? Nah, makanya cuma perlunya kita ngobrol. Perlunya ngobrol ya. Oke. Itu menarik, Mas. Ya, ini menarik kali. Kita tuh sering menjumpai lansia ya. Kita ngomongnya adalah lansia. Dia itu tinggalnya sendiri. Wah. Ada, Mas. Hidup sebatang kara. Mereka tuh hanya butuh teman ngobrol, mereka tuh hanya butuh diperhatiin sama orang-orang. Itu adalah kebahagiaan yang hakiki bagi mereka. Dan itu teman-teman juga berusaha untuk ya itu dengan datang ke rumah gitu, berusaha menjadi keluarga baru bagi mereka, jadi cucu karena memang anak-anak muda semua, dan itu justru menjawab kebutuhan mereka gitu, terlepas dari kebutuhan ekonomi. Gimana sih teman-teman ini untuk menjaga eksistensi, untuk tetap berkegiatan ini seperti apa? Apakah hanya mengharapkan dari donasi atau ada upaya-upaya lain yang dilakukan? Yang pertama adalah dari media sosial. Karena kita terbangun oleh media sosial kan dari awal, dari tahun 2015. Bagaimana kita tetap bisa memberikan informasi-informasi yang berkualitas bagi masyarakat Indonesia terkait bagaimana kita bisa mengapresiasi sosok-sosok mulia. Dan juga kita memberikan edukasi. Jadi kalau Mas Andu bisa melihat di Instagram kami, dari konten yang kita berikan itu tidak hanya memberikan informasi terkait Solia, tapi bagaimana kita memberikan sosialisasi ataupun edukasi tentang hal-hal yang sifatnya substansial. Misal kita memberikan apa sih Solia itu gitu kan, banyak orang yang nggak tahu Solia itu apa. Bagaimana sih cara kita bisa membantu beliau? Nah, itu kita juga kasih tahapan-tahapannya. Jadi secara konten kita nggak mati gitu. Untuk secara pergerakan
Karena kita punya pergerakan yang setiap bulan tadi itu Mas, kita mencari Solia, kita membantu Solia. Nah itu tetap menjaga eksistensi kami untuk saling membantu satu sama lain. Kita niat bergerak itu kan dari hati, dari rasa simpati menjadi sebuah empati. Nah akhirnya kita ya bergerak secara sporadis di lapangan, kita cari sendiri ataupun nanti kita aksi-aksi dengan apa yang kita punya. Minimal adalah gerakan kami bisa menular ke masyarakat luas. Kadang-kadang setiap regional itu punya program-program masing-masing. Salah satunya adalah Garage Sale. Garage Sale ini keuntungannya kita buat untuk Solia. Terus ada lagi satu regional kemarin tuh di Jakarta, mereka membuat sebuah e-commerce istilahnya di Tokopedia. Mereka menjual barang dagangan Solia-Solia kita kayak gitu. Nah, jadi kan istilahnya pergerakan-pergerakan kami itu masih bisa eksis di setiap lini lah kira-kira gitu. Jadi harus dalam hal ini memang harus tetap kreatif gitu ya untuk ngebantu orang gitu. Benar. Nah, kita juga nanti akan ngobrol nih terkait dengan cerita inspiratif gitu ya, bisa memperbaiki taraf hidup para Solia ini. Seperti apa cerita mereka, kita saksikan usai jeda. Tetaplah bersama kami di People and Inspiration.